Shalom, puji Tuhan, selamat petang menjelang malam. Pada kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita terlebih dahulu berdoa menyambut firman Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan. Sepanjang waktu yang kami sudah lewati, Tuhan sudah jaga pelihara, lindungi kami sehingga kami boleh ada hari ini dan akan memasuki malam yang dimana kami akan beristirahat. Namun sebelumnya itu kami terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai penjaga, pemelihara, dan juga sebagai jawaban dari semua mungkin pergumulan masalah atau pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kami. Firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berbicara ketika menghadapi masalah hidup. Saudara, ketika saudara menghadapi masalah hidup, apa yang saudara harus lakukan? Apa saudara harus perbuat ya ketika saudara menghadapi masalah hidup? Dalam Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke 22-23 dikatakan di sana begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini jawaban dari apa yang menjadi sebuah pertanyaan dalam hati kita atau pikiran kita ketika kita menghadapi masalah. Apa yang harus kita perbuat? Ini jawabannya. Pertama, dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat 22 dan 23 ini mengatakan bahwa kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan di sini adalah bahwa kita tidak sanggup. Artinya kita serahkan kepada yang kuasa, yang punya otoritas, yang punya kekuatan untuk dapat menyelesaikannya. Jadi benar-benar kita menyerahkan. Jangan kita sudah menyerahkan tapi seolah-olah kita mengambil alih kembali. Karena dikatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Artinya kasih kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau kita menyerahkan persoalan kita, ada jaminan Tuhan. Ada jaminan yang dikatakan Dia akan memelihara kita. Dan hidup kita tidak akan goyah. Tapi terkadang banyak orang ketika menyerahkan, ya dia bimbang. Apa iya Tuhan mampu dan sanggup menjawab doaku? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini satu hal yang aneh jadinya. Kalau kita sudah menyerahkan tapi kita sendiri bimbang. Jadi apa yang harus kita perbuat dalam diri kita? Kita mengatakan kita harus benar-benar secara 100% menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak dan yakinlah kita tidak akan goyah menghadapi masalah-masalah hidup kita. Karena kalau kita menyimpan masalah atau menyimpan kekhawatiran, itu tidak akan menambah keuntungan dalam diri kita. Bahkan merugikan kita, ya. Kalau kita menyimpan kekhawatiran tidak akan memberikan keuntungan. Bahkan merugikan kita. Merugikan dari sisi kesehatan kita, ya. Waktu kita. Jadi jika kita menghadapi problema hidup, mari datang kepada Tuhan. Sampaikan melalui doamu dan Tuhan pasti akan bertindak. Karena di dalam doa, dengan iman yang kita naikkan kepada Tuhan, percayalah setiap doa kita akan mendapat jawaban dari Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Di situ juga lebih menjelaskan, ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu
kepadanya sebab ia akan memelihara kamu. Tadi dikatakan maka ia akan memelihara kamu. Di sini menjelaskan sebab ia memelihara kamu. Jadi dua ayat ini lebih menekankan bahwa pemeliharaan Tuhan itu ada. Kalau kita percaya dan menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Dua ayat ini menekankan itu. Dan setiap ayat firman Tuhan itu adalah jawaban. Ayat-ayat ini adalah jawaban dari pergumulan masalah kita. Jadi jangan pikul sendiri beban itu. Jangan selesaikan sendiri. Minta Tuhan campur tangan dengan kekuatannya supaya benar-benar kita mendapatkan sebuah jawaban dan jalan keluar. Kata segala di sini sama dengan semuanya. Jadi menyerahkan semuanya. Kata segala, serahkanlah segala khawatirmu, masalahmu, berarti sama dengan katanya, kata daripada segala di sini adalah semuanya. Jadi jangan menyerahkan itu hanya ya setengah saja. Secara keseluruhannya masalah kita, secara keseluruhan, secara utuh masalah kita serahkan. Maka itulah penyerahan kita. Kita harus sadar bahwa hidup kita atau manusia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Seandainya kita punya saudara mungkin kaya, berpangkat, ya, berpendidikan. Oke, kita bisa konsultasi dengan mereka. Mungkin akan sedikit mendapat jawaban dari setiap masalah kita. Tapi berapa banyak? Manusia tidak bisa menyelesaikan secara utuh persoalan kita. Tapi Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang kita sembah, itu mampu menyelesaikan kita, masalah kita. Tuhan sendiri yang bertindak, ya, membereskan. Kalau kita secara total, ya, secara semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Allah yang bertindak. Kalau Allah yang bertindak, siapa yang bisa melawannya? Kalau Allah yang bertindak, siapa yang bisa membatasi kekuasaan Allah? Tindakan Allah sangat berguna, membela, memberikan jalan keluar dari semua pergumulan kita. Satu hal yang Tuhan meminta kepada kita, kalau kita mau percayakan masalah kita kepada Tuhan, kita harus punya iman. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan. Kata percaya ini penting dalam menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Jangan ada keraguan-raguan. Jadi kalau saudara dalam khawatir, dalam persoalan berat, sakit berat, apapun yang menindih hidup saudara, ya, menekan hidup saudara, kata percaya ini penting. Kita taruh dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan akan bertindak. Karena dalam Mazmur 55 ayat 23 dikatakan begini. Tidak selamanya dibiarkannya orang benar goyah. Tidak selamanya dibiarkannya orang benar goyah. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita beriman, kita percaya akan Tuhan, maka kuasa Tuhan, kuasa ilahi itu akan menjaga kita supaya kita tidak goyah. Banyak hari-hari ini orang Kristen goyah. Kenapa? Karena
mereka memikul masalahnya sendiri. Mereka mau menyelesaikan masalahnya sendiri. Akhirnya putus asa. Akhirnya ambil jalan keluar atau mungkin jalan lain. Datang ke dukun, ya. Datang ke orang-orang yang pintar dalam tanda kutip di sini, ya. Mulai konsultasi dengan orang-orang yang bahkan hanya menipu kita, ya. Hati-hati saudara. Tuhan memang tidak kelihatan wujudnya. Tapi ketika iman saudara naik, dia ada bersama saudara. Tuhan bilang, aku tidak akan pernah tinggalkan engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku akan melindungi bahkan menjaga engkau, kata Tuhan. Asalkan kita percaya. Asalkan kita punya hati yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Berpegang kepada kekuatan firman-Nya. Karena hanya ini satu-satunya jalan keluar dari semua persoalan hidup. Jangan bereskan masalah hidupmu dengan hal-hal yang menyangkut dengan duniawi. Dunia tidak punya kekuatan apa-apa. Alkitab menjelaskan dunia ini bahkan akan binasa. Bersama orang-orang durhaka. Bersama dengan orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan. Jadi kekuatan dunia, apa yang bisa menolong kita? Tidak ada. Seandainya saudara mungkin mengalami hal-hal yang pahit, ya, buruk, saudara pergi kepada orang lain, ya. Bisa mungkin saudara mendapatkan nasihat-nasihat. Tapi ingat, nasihat firman Tuhan itu lebih indah, lebih benar, lebih tepat untuk kita pakai menyelesaikan persoalan kita. Saudara hari ini sedang sakit, minta Tuhan, sembuhkan saya. Saudara sedang mengalami masalah perasaan tersinggung, marah, dan bahkan ada kebencian dalam hati saudara, minta Tuhan campur tangan dan membereskan hati saudara. Jangan salahkan orang lain. Tuhan mau kita harus beres hati kita. Untuk kita mendapatkan jawaban. Apa yang kita khawatirkan. Apa yang kita sedang hadapi pergumulan hidup ini. Tuhan mengerti bahasamu. Bahasa apa saja. Tuhan tahu. Tuhan tahu langkah-langkah hidupmu, kemana engkau pergi berada, dia tahu. Apapun yang kau rancangkan, rencanakan dalam hidupmu sekarang untuk ke depan, Tuhan tahu. Jadi jangan pikir Tuhan tidak tahu. Karena Alkitab mengatakan tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semua akan nampak, akan kelihatan. Jadi jangan coba-coba kita bersembunyi lalu kita mau cari kekuatan lain. Semua Tuhan tahu. Di pelosok manapun saudara pergi berada. Sekalipun saudara gali liang lubang besar, ya. Ke dalam tanah saudara bersembunyi di sana mencari kekuatan lain. Tuhan tahu. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, larilah kepada Tuhan. Artinya datang kepada Tuhan. Tinggalkan dunia. Tinggalkan kekuatan-kekuatan yang tak ada gunanya. Tinggalkan perasaan-perasaan yang seringkali justru menyusahkan hati kita.
bahkan menimbulkan sakit penyakit dalam hidup kita. Mari, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Karena hanya Dia yang mampu dan sanggup menolong kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya baca Mazmur 55 ayat 23. Tidak selamanya dibiarkannya orang benar goyah. Jadi, serahkanlah semuanya kepada Tuhan, apapun menjadi pergumulanmu. Puji Tuhan. Sampai di sana firman Tuhan. Kiranya kita mengalami berkat hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Pemeliharaan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Itulah kekuatan kami ya Tuhan. Arahkan pandangan kami terus hanya kepadamu. Ajar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan setiap masalah hidup kami. Karena hanya Engkau yang sanggup dan mampu ya Tuhan. Tolong kami, berikan kekuatan kepada kami. Iman percaya kami tetap kuatkan ya Tuhan. Jangan biarkan kami goyah dalam kebimbangan kami. Tapi kebenaran firman-Mu itulah yang selalu memberikan arahan dan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Yang sakit sembuhkan ya Tuhan. Yang lemah, yang bimbang, yang khawatir, yang menghadapi masalah, Tuhan hadir di sana dan dapat menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.